إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya adalah agar mereka senantiasa bertakwa kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana kami perintahkan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh sesuatu maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih sesuatu maka sembelihlah dengan cara yang baik. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik bahkan dalam membunuh dan menyembelih sekalipun. Ketika seseorang mau menyembelih korban, menyembelih hewan sapi, menyembelih hewan domba, padahal sembelih atau membunuh hewan adalah sesuatu yang menyakitkan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam perkara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang seperti apa seharusnya seseorang itu menyembelih. Fa'idza qataltum fa'ahsinu qitlah wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau yang ingin kalian gunakan untuk menyembelih dan dijadikanlah sembelihan tersebut nyaman pada saat dia disembelih. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, dan yang dijadikan contoh adalah sesuatu yang sering kali diremehkan oleh manusia. Itu berbuat baik kepada hewan. Sehingga jika hewan harus diperlakukan dengan baik, hewan harus diperhatikan bahkan saat kita membunuhnya, maka bagaimana dengan orang yang ada di sekitar kita? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kerja kita, tetangga kita, maka mereka adalah orang-orang yang lebih berhak agar kita berikan kebaikan kepada mereka. Sehingga di antara tanda keimanan seseorang adalah memperhatikan akhlaknya, memperhatikan sikapnya kepada sesama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya.
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk melakukan 3 akhlak mulia. Dan itu semua diikat oleh Nabi SAW dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sehingga seakan Nabi SAW mengatakan kepada kita, jika kalian benar-benar orang yang beriman, jika kalian mengaku orang Islam, maka yang harus kalian lakukan adalah tutur katanya harus sopan, tutur katanya harus santun. Itu adalah tanda dari keimanan seseorang. Jika kalian benar-benar beriman, jika kalian benar-benar berislam, maka seharusnya kalian memuliakan tetangga kalian, memuliakan tamu kalian, karena itu adalah ciri dari keimanan seseorang. Lihat bagaimana Islam mengikat antara akidah, keimanan, keyakinan seseorang dengan akhlak yang terlihat pada kepribadiannya. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak mungkin bisa dipisahkan antara akidah seseorang dengan akhlak seseorang. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena jika akhlaknya bagus, itu tanda bahwa akidahnya bagus. Jika keimanannya baik, maka akan tercermin dari budi pekertinya, perlakuannya kepada orang lain. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya siapa? Kira-kira orang yang paling sempurna keimanannya? Sebagian kita menyangka yang paling sempurna keimanannya yang suka sholat duha, yang suka sholat malam, yang puasa Senin dan Kamis. Ternyata bukan itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana akhlak mulia adalah kewajiban yang harus kita jaga, maka begitu juga sebaliknya akhlak buruk harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Apalagi yang berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, mencela orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain dengan kata-kata dan ungkapan yang buruk, apalagi sampai memukul orang lain, apalagi sampai menumpahkan darah orang lain, maka berhati-hatilah dengan kezaliman kepada orang lain. Jangan sampai kita melakukan sebuah dosa tersebut berdampak negatif kepada orang lain. Karena para ulama mengatakan bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang kaitannya antara hamba dengan Allah. Ada juga dosa yang kaitannya antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Maka yang kedua ini lebih besar dan lebih parah daripada yang pertama. Karena dia telah mencoreng 2 hak. Hak Allah yang harus dijaga agar memiliki akhlak mulia, dan hak manusia yang dengan kezaliman kemudian dia merugikan orang lain. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi orang yang zalim di hari kiamat kelak. Coba perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang paling merugi? Maka para sahabat pun mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi di antara kita adalah yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki aset sama sekali. Itu adalah orang yang merugi. Dan itu yang kita pahami dalam keseharian kita. Orang yang beruntung yang mendapatkan harta, orang yang merugi yang kehilangan harta. Ini yang dijawab oleh para sahabat. Orang yang rugi adalah yang tidak memiliki harta, tidak memiliki aset sama sekali. Ternyata bukan itu yang diinginkan Nabi SAW. Coba perhatikan baik-baik. Nabi menjelaskan tentang orang yang merugi sesungguhnya. Kata Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakat. Orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Masya Allah, orang soleh, suka salat, suka puasa, dan suka membayar zakat.
Dan yang menjelaskan bahwa dia adalah orang soleh adalah bahwa amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah sehingga berbuah menjadi pahala. Karena nggak sembarangan amal soleh itu bisa berbuah menjadi pahala. Ada prosesnya. Tidak semua sholat yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah. Tidak semua sedekah, zakat, infak yang kita keluarkan pasti diterima oleh Allah. Bisa jadi seseorang sholat tapi ditolak, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena berharap selain Allah, riya, sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan dunia dengan amal soleh tersebut, tidak diterima. Tapi orang ini berhasil untuk menjadikan sholatnya, puasanya, dan zakatnya diterima oleh Allah. Dan para ulama mengatakan syarat diterima amal soleh ada dua: ikhlas saat mengamalkannya, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu ittiba. Berarti orang ini sholatnya ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi, kemudian puasanya juga ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, dan juga zakat yang dia keluarkan ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi. Lihat, orang soleh datang di hari kiamat, kata Nabi, dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala zakat dan pahala puasa. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ya'ti waqad syataba hadza. Tapi orang ini suka mencela orang lain pada saat di dunia. Suka merendahkan orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain dengan tuduhan yang dusta. Wa akala mal hadza, dia ambil harta orang lain, korupsi, ngutang tapi nggak bayar. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Wasafaka dama hadza, atau mungkin dia menumpahkan darah orang lain, wa dharaba hadza, atau memukul orang lain. Lihat, dia punya kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sangat besar, tapi di sisi lain punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dosa dengan sesama manusia. Merendahkan orang lain, mencaci orang lain, menuduh orang lain, ngambil harta orang lain, dia korupsi yang seharusnya itu harta bukan miliknya, tapi diambil sama orang ini. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang ini adalah bahwa pahala-pahala yang dia bawa itu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Pahala sholatnya diberikan kepada orang yang pernah dia hina. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah diambil uangnya. Pahala zakat, infak, sedekahnya diambil. Untuk siapa? Untuk orang yang pernah dia zalimi. Sehingga satu persatu orang-orang yang pernah punya masalah sama dia diselesaikan. Dengan apa? Apakah dengan uang? Bukan. Akan tapi dengan pahala yang dia dapatkan nanti pada saat di hari kiamat. Subhanallah, betapa meruginya orang ini. Sholat yang dikerjakan ternyata sia-sia, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Puasa yang dilakukan selama puluhan tahun, dari satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, banyak pahala yang dia dapat. Baca Al-Qurannya, sholat tarawihnya, sunnah-sunnah yang dia kerjakan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa akhirnya pahala-pahala yang dia dapatkan pun habis, nggak tersisa lagi. Sedangkan kezalimannya masih tersisa. Apa yang terjadi? Kata Nabi, fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqdara alaih bu'idha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha fil nar. Jika amalan kebaikannya sudah habis, maka sudah habis sementara belum selesai pembalasan dari tindak kezalimannya, maka Allah mengambil dosa dari orang yang pernah dia zalimi, kemudian dilimpahkan kepada orang tersebut. La ilaha illallah. Akhirnya pahala sholat, puasa, zakat, infak, sedekah tidak bermanfaat lagi sama sekali, karena sudah habis. Bahkan dia menumpuk dosa lebih banyak lagi karena kezalimannya terlalu banyak. Kemudian kata Nabi, faturihat alaih thumma turiha finnar. Kemudian dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah balasan untuk orang-orang yang zalim, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat. Sehingga hadis ini menegur kita semua. Jika kita orang yang telah berbuat zalim, selesaikan dari sekarang. Jangan menunggu sampai Allah yang menyelesaikan di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang pertama tadi, khatib telah menjelaskan tentang kewajiban seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan bahwasanya kezaliman adalah dosa yang sangat buruk, dosa yang sangat berat akibatnya di hari kiamat kelak. Sehingga bisa jadi khutbah ini adalah teguran bagi sebagian dari kita yang pernah berbuat zalim kepada orang lain. Sehingga bersyukurlah kepada Allah. Allah mentakdirkan Anda untuk sholat Jumat di sini dan mendengarkan nasihat ini. Sebagian orang zalim kepada orang lain tapi tidak mendapatkan nasihat. Sebagian orang berbuat zalim tapi tidak sadar, tidak mau merubah dirinya, sehingga akibat yang akan dia dapatkan adalah sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam hadis di khutbah yang pertama. Sehingga jika ada di antara kita yang pernah berbuat zalim atau saat ini masih berbuat zalim kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, yang artinya Maha menerima taubat. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang artinya Maha menghapus dosa. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Afu, yaitu yang Maha pemaaf. Sehingga kita wajib untuk bertaubat kepada Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau bertaubat? Kata para ulama, ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang agar taubatnya diterima. Syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Kalau dia zalim, tidak lagi melakukan kezaliman. Kalau dia minum khamr, maka berhenti untuk tidak minum khamr. Kalau dia masih berhubungan dengan wanita yang haram baginya, diputuskan hubungannya. Ini langkah pertama yang harus dia lakukan pada saat dia bertaubat. Sehingga tidak mungkin seseorang dikatakan sudah bertaubat, atau dia mengatakan saya bertaubat dalam kondisi di tangannya ada botol khamr. Dia harus meninggalkan dosa tersebut agar diterima taubatnya. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, menyesali dosa yang dia lakukan. Dia menyesal dari lubuk hati yang paling dalam. Menangis pada saat mengingat dosa tersebut. Dia berharap untuk bisa kembali ke waktu yang lampau agar dia bisa memperbaiki hidupnya. Tapi itu tidak mungkin. Akan tapi hatinya betul-betul menyesal. Bahkan Rasulullah mengatakan, an-nadamu taubah. Penyesalan seseorang adalah hakikat taubat yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukannya. Jujur dalam hatinya bahwa dia tidak mau lagi melakukannya. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan saat dia melakukan syarat yang ketiga ini? Bersungguh-sungguh untuk tidak kembali. Dia berusaha untuk memutus seluruh wasilah yang memudahkan dia untuk melakukan dosa tersebut. Kalau dosanya dilakukan karena temannya, maka tinggalkan temannya. Kalau dosanya dilakukan karena lingkungannya, pindah ke lingkungan yang lain. Agama kita lebih berharga daripada uang yang kita dapatkan. Agama kita lebih berharga daripada sahabat-sahabat yang merusak kepribadian kita sehingga kita melakukan kezaliman dan dosa-dosa yang lain. Sehingga tinggalkan seluruh wasilah yang menjadikan kita terjerumus dalam dosa tersebut. Sehingga ini adalah 3 syarat untuk meninggalkan dosa, untuk bertobat kepada Allah. Meninggalkan dosa, menyesali dosa, dan bersungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian kata para ulama, kalau dosanya berkaitan sama orang lain, maka ditambahkan syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Meminta maaf, meminta kehalalan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita pernah memukul orang lain, datangi orangnya, minta maaf kepadanya. Kalau kita pernah punya hutang kepada orang lain dan belum bayar, ditelepon. Setelah sholat Jumat, kabarin orangnya bahwa saya masih punya tanggungan yang belum saya selesaikan. Kalau kita masih belum bisa bayar, maka minta ditangguhkan. Kalau kita punya uang, maka dibayarkan, selesaikan. Jangan sampai ini berlarut-larut sampai kemudian menjadi kezaliman yang dibalas oleh Allah di hari kiamat kelak.
Selesaikan sekarang juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dan hadis ini juga ditunjukkan kepada kita semua. Dengarkan hadisnya baik-baik. Nabi mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa dirham." Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu yang lain, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Qabla in kana lahu amalun qabla an yakuna dinar wa dirham, sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Kemudian kata Nabi, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih, jika dia tidak meminta kehalalannya sekarang, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal saleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibih fahumila alaih. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu dilimpahkan kepadanya. Sehingga ini adalah nasihat Nabi kepada kita semua. Kalau ada urusan sama orang lain, diselesaikan sekarang, jangan tunggu sampai datangnya hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.